Bunda Dr. Haji TB Aceh Hasan Sajili MSI yang luar biasa hanya melalui WA, tapi beliau berkomitmen untuk hadir di sini. Terima kasih Bapak Gubernur Lemhanas. Dan tentu saja yang muda yang berkarya. Harap segera menjadi universitas, itu satu. Kemudian yang kedua, yang insya Allah ini akan menjadi titik ukur kita bahwa setiap mahasiswa dari Setiami itu berkarakter mulia, insan yang mulia, dan ini harus beriringan. Secara akademik dia unggul, dia profesional dan punya kapasitas yang baik, tetapi secara karakter, secara nilai-nilai dia juga harus tetap kuat, kokoh sehingga menghadapi ekonomi yang begitu pesat, teknologi yang begitu luar biasa. Ini kita sudah siap menghadapi itu. Jadi baik secara fisik maupun secara batin kita sudah siap. Itulah yang kita harapkan, dan ini menjadi visi misi bukan saya saja pribadi, tetapi juga visi misi dari Setiami para pendirinya. Karena itu saya berharap bagaimana membangun SDM yang berdaya saing unggul, kemudian kita berkolaborasi, bersinergi, dan ini penting buat saya. Kenapa kita mengadakannya juga di Lemhanas ini? Karena Lemhanas ini adalah sebuah lembaga tinggi, di mana hampir semua pimpinan nasional ini mengalami pendidikan di sini. Saya 9 bulan ada di sini. Insya Allah saya akan terapkan apa yang disampaikan di dalam ilmu kelemhanasan ini, itu menjadi juga bagaimana saya menerapkannya kepada mahasiswa. Dan ini betul-betul menurut saya sesuatu yang mungkin baru pertama kali sebuah pelantikan rektor ini di Lemhanas. Kenapa? Memang saya ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Nah, kemudian bagaimana SDM kita ini betul-betul unggul. Nah, itulah harapan saya. Saya yakin dengan kolaborasi, partisipasi daripada teman-teman di Setiami, baik jajaran wakil rektor, dekan, maupun seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswanya, termasuk presiden BEM-nya, insya Allah kita siap menghadapi Indonesia Emas 2045. Ibu kan sebagai tokoh juga Bu di Jakarta gitu ya Bu ya, pada banyak juga pengalaman Ibu di bidang birokrat dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana perjuangan Ibu dari dulu kemudian sampai akhirnya sekarang jadi rektor sosok. Ya, jujur suami saya ini mendidik saya ketika saya ingin niat bekerja. Suami saya cuma bilang 2 hal. Yang pertama, kerjalah profesional. Jangan pernah pikirkan uang. Karena menurut suami saya, kalau kita profesional, kita pasti berpikir tentang bagaimana kita bisa berbuat terbaik, menjadi yang terbaik. Dan kemudian yang kedua, untuk bisa jadi profesional harus sekolah. Nah, itulah sebabnya saya sambil kerja, sambil jadi istri dan ibu, sambil juga kuliah, sambil juga mengajar. Dan itu beriringan. Itu berapa Orang tahun? mengatakan nggak mungkin, sangat mungkin. Dan saya sudah buktikan. 31 tahun saya di Pemprov DKI, mengikuti 7 gubernur, dan saya mendapat 11 amanah, dan selalu perempuan pertama dalam jabatan itu. Menurut saya ini udah sebuah signal dari Allah bahwa saya harus terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Karena untuk kepentingan pribadi suami saya sudah beresin semuanya. Jadi saya bersyukurlah dengan suami yang saya suka bilang begini, terima kasih Tuhan telah mengirimkan malaikat yang berwujud suami saya. Jujur saya mengatakan itu. Anak saya 2, 1 laki 1 perempuan, yang 1 alhamdulillah master, insya Allah dapat LPDP, mau ambil S3, dan yang kedua adalah dokter spesialis. Saya punya 5 cucu dan semuanya alhamdulillah dalam kondisi baik-baik dan berjuang untuk pendidikan. Pesan buat perempuan apa nih Bu, biar maksudnya nggak takut gitu? Ya, untuk perempuan mari kita berkompetisi secara sehat. Jangan pernah jadikan lelaki itu adalah kompetitor kita, tapi jadikanlah mitra. Dan untuk para perempuan, jangan lupakan kodratimu sebagai perempuan, sehebat apapun kamu. Ingat, kodratimu sebagai perempuan adalah ibu. Kodratimu sebagai perempuan dia harus menjadi pendamping suami. Dan yang paling penting lagi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itulah pemimpin iman bagi keluarga. Jadi kita harus hargai, harus hormati, dan insya Allah kalau kita hargai, hormati suami kita, insya Allah ridho Allah akan mengalir ke dalam keluarga kita, dan kita menjadi keluarga yang insya Allah sakinah. Baik, cukup terima kasih Bu. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya dan pelantikan rektor dilanjutkan dengan pengalungan tanda rektor.
Profesor Dr. Haji Silviana Murni, SH, MSI, sebagai Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, bersediakah saudari saya ambil sumpah? Siap, bersedia. Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan ini dilakukan berdasarkan agama yang dianut, yaitu agama Islam. Bahwa sumpah ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Dasar bagaimana kita menjadikan lulusan-lulusan STIAMI tetap punya karakter yang bernilai Islami, yang bernilai insan mulia. Ini betul-betul harus kita terapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana good university governance, di mana ini menjadi pilar utama. Kenapa? Karena kita harus meningkatkan kualitas tata kelola di berbagai bidang. Transparan, dalam mengambil keputusan harus efisien, dalam mengelola sumber daya juga harus efisien. Ini pesan dari para yayasan, ingat Bu Silvi, efisien. Advantage kompetitif dari STIAMI adalah kita punya jajaran yang tetap berpegang pada insan mulia, yang kemudian insya Allah kita akan melahirkan kader-kader terbaik kita. Kemudian ketiga, bagaimana kita membangun kemitraan yang strategis. Izin Bapak Gubernur Lemhanas, kita sudah melakukan komunikasi intens, sudah melakukan MOU walaupun belum secara kelembagaan besar, tetapi insya Allah kita akan lanjutkan. Kita sudah bekerjasama dengan Lemhanas dan teman-teman jajaran Lemhanas, para pejabatnya, para stafnya siap untuk sekolah di STIAMI. Alhamdulillah. Dan saya bangga juga sahabat saya, Ibu Linda, Profesor Associate, yang insya Allah akan bekerja sama juga dengan